Seperti biasa di hari Minggu ini kita akan mencoba mengulas kembali 3 topik utama yang menjadi top of mind di tanah air selama seminggu terakhir. Mulai dari kian ngeri-ngeri sedapnya hubungan antara Presiden ke-6 SBY dan Presiden Jokowi, kemudian debat pamungkas Pilkada DKI Jakarta, serta aksi 112 yang digelar pada Sabtu kemarin. Untuk mengulasnya dari kacamata dan perspektif yang berbeda, telah hadir bersama saya malam hari ini di studio ada Mas Arswendo Atmawiloto, budayawan kita. Terima kasih Mas Arswendo sudah menyempatkan hadir lagi di sini untuk membahas ini 3 topik yang kami pilih menjadi top of mind di minggu ini. Kemarin kita kurang lebih topik-topiknya agak mirip-mirip karena memang rupanya dinamika politik di Jakarta terutama di tanah air masih kurang lebih masih tidak bisa bergeser dari topik-topik yang itu. Tapi sebelum kita akan bahas di topik pertama ini, kita saksikan dulu paket pengantar berikut ini. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY kembali meluapkan kekesalannya lewat media sosial Twitter lantaran kediamannya di Kuningan digeruduk oleh ratusan mahasiswa. Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri dengan hak asasi yang saya miliki tertanda SBY. Itulah salah satu isi cuitan Presiden ke-6 ini yang kemudian menjadi viral di dunia maya. SBY bahkan meminta pemerintah berlaku adil, memberikan pengamanan pada dirinya selaku mantan presiden. Ia mengungkapkan kekhawatiran atas provokasi kepada mahasiswa untuk menangkap dirinya. Bahkan Ketua DPP Partai Demokrat Andi Arief dalam tweetnya terang-terangan menuding Istana Kepresidenan lah yang menyuruh orang untuk berdemo ke kediaman SBY. Istana pun bereaksi menampik tudingan sang mantan presiden. Iyalah, menurut saya sih nggak usah dikhawatirkan karena itu kan kewajiban negara melindungi mantan-mantan presiden dan masih ada pengawal juga. Menurut saya sih kan tidak perlu. Itu saya juga hadir di acara itu pagi. Saya diminta untuk menyampaikan beberapa kemajuan dalam 2 tahun pemerintahan. Ya. Biasa, dialog begitu aja. Ya, kita akan kembali melihat bagaimana hubungan antara Presiden ke-6 Pak SBY dengan Presiden ke-7 penggantinya Presiden Joko Widodo yang Mas Arswendo ini apa publik atau media yang melihat ini kayaknya hubungannya panas, agak tegang, agak dingin atau memang kita yang ngelihat dari luar memang panas atau memang sebenarnya ini cuma hanya kulit yang kita nggak tahu sebenarnya dalamnya sebenarnya nggak ada apa-apa gitu kalau menurut Anda? Ya panas lah, panas Anda lihat. Panas. Dalam titik ini, minggu ini setelah minggu lalu kita kan membahas juga kurang lebih hal yang sama. Minggu ini Anda melihat semakin derajatnya itu semakin panas, butuh aspirin lebih. Sih dari awal kurang lebihnya sama. Ya saling, kalau dari bahasa dramanya itu saling kepingin diperhatikan gitu lah. Nah, gengsinya pada muncul. Tapi kalau yang minggu ini mungkin lebih khusus karena orang-orang kedua ketiganya Pak SBY atau siapa ini yang suaranya aneh gitu aja, jadi malah memperkeruh suasananya itu. Suasana yang dari Pak SBY-nya atau dari presidennya? Karena memang satu sama lain saling mengklaim atau saling melihat bahwa situ yang memanasi, kami hanya menjawab. Oh iya, kalau itunya sama seperti itu. Ya. Bahkan dengan kepergian sekali lagi actionnya Pak Jokowi kembali lagi ke Hambalang, kembali ketika ke Ambon, nah saya ada di sana. Waktu Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional yang perginya ke sana. Di pidatonya juga orang sekarang pada demen media sosial, seneng nge-tweet dan lain sebagainya. Tapi kalau saya malah kadang-kadang merasa begini, malah bagus kok Pak SBY nge-tweet terus ini bagus kok. Iya. Ada masukan-masukan, ada kritik-kritik yang nah, sampingannya ini kayak tadi yang Andi Arief apa siapa gitu yang juga nge-tweetnya kan lucu. Ini diperintah istana loh. Iya. Bangsa itu kan serius loh. Serius itu tuduhan serius. Andi Arief itu kan ketua DPP Partai Demokrat gitu kan bisa dianggap menjadi representasi dari partai gitu. Nah, kenapa dia gitu? Kecuali dia memberi bukti bahwa ini ada dari istananya begini. Kalau enggak kan lucu banget gitu lah. Itu yang menjadi lebih keruh dalam pengertian nggak benar. Kalau cuma saya kok diperlakukan tidak adil, saya kira subjektif boleh-boleh aja. Tapi Anda melihatnya ini perangnya sudah perang terbuka atau memang ini sebenarnya perang yang media aja yang terlalu melebih-lebihkan gitu menurut Anda? Enggak, media nggak mungkin melebih-lebihkan.
saya kemarin itu mengatakan kurang lebihnya itu gini, janganlah menganggap media abal-abal itu nggak penting. Karena informasinya justru beberapa itu muncul dari media abal-abal. Mereka yang sebutkan nggak bagus atau media sosial yang nggak ini, jangan lupa kasus Habib Rizik ini atau kisah cintanya yang dijudulin itu dari media-media semacam ini, yang mengingatkan bahwa ada peristiwa semacam ini baru media utama verifikasi kebenarannya harus kita verifikasi dulu. Oh itu, iya, ya itu pasti sekali dan harus segera muncul. Nah, jangan lupa juga yang memulai begini, sama juga tidak mungkinlah antara Pak SBY sama Pak Jokowi ini terjadi sindir menyindir langsung atau tidak hanya karena peran media. Enggak, memang ada permasalahan yang menurut saya belum clear. Istilahnya kalau nanti setelah Pilkada DKI ini masih begini, ya udah kita terima sebagai orang-orang yang arif dan arif berbicara dan kita mendengarkan. Saya yakin Anda juga terima kalau saya stop dulu dialog kita. Kita akan lanjutkan dialog ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Tidak hanya Mas Arswendo Atmawiloto yang bersama kami di studio malam hari ini, kami juga kehadiran salah satu wartawan senior, Mas Bambang Harimurti. Terima kasih Mas Bambang sudah datang. Sama-sama. Kita akan membahas, kita tadi sudah membahas bagaimana 3 topik utama di minggu ini yang menjadi top of mind. Nah, kita baru masuk topik pertama, bagaimana publik melihat dan media melihat ini sepertinya hubungan antara Presiden ke-6 dengan Presiden ke-7 nih bukannya semakin dingin, semakin landai, semakin stabil. Kok kayaknya minggu ini juga semakin panas, apalagi ada tuduhan penggerakan demo dan juga ya banyak hal lain gitu. Mas Bambang lihatnya seperti apa? Apakah betul semakin panas? Saya rasa ini semakin panasnya efek dari Pilkada DKI aja. Karena kebetulan anaknya Presiden ke-6 ini maju melawan yang didukung oleh pemerintah sekarang, oleh Presiden ke-7 ya sekarang ya. Sementara Presiden ke-7 ini harus menghormati Presiden ke-5. Dan kita semua wartawan senior tahu Presiden ke-5 itu benci sekali sama Presiden ke-6. Jadi marahan. Jadi ini kayak sinetron ini. Ini clear sekali tuh. Apa petanya seperti petanya itu. sangat clear ya. Oke. Jadi ke bawah ini semua. Jadi hubungan emosional yang menurut saya kurang sehat sebetulnya. Kurang sehat. Tapi kemudian kalau kita publik dipertontonkan bagaimana antara negarawan, elit politik seperti ini dengan bahasa-bahasa komunikasi, ada yang bilang high context, ada yang bilang low context. Anda melihatnya bagi publik sendiri seperti apa, Mas? Kalau saya sih melihat, kalau saya pribadi melihat ini contoh bahwa mereka belum bisa jadi negarawan, mereka masih jadi politisi. Ya, jadi baik Presiden ke-5 kita, Presiden ke-6 kita maupun Presiden ke-7 kita ternyata belum bisa jadi negarawan, masih politisi. Ya nggak apa-apa, hak mereka juga gitu loh. Oke, Mas Arswendo, kalau Anda melihatnya, kalau tadi kita lihat eskalasinya kok memang betul ya semakin panas, bahkan Pak SBY sendiri melihat bahwa lagi-lagi merasa saya ini dizolimi, kemudian rumah saya digeruduk oleh orang. Bahkan yang menjadi viral justru tweet kepada Kapolri dan Bapak Presiden itu yang kemudian menjadi viral di sosial media gitu. Kalau Anda melihat pola komunikasi di antara pemimpin bangsa, 2 presiden ini, bagaimana Presiden SBY mengeluarkan unek-uneknya seperti itu dengan sangat terbuka, sangat gamblang, bahasa-bahasanya sangat mudah dicerna. Kemudian Presiden Jokowi nampaknya tidak menjawab dengan bahasa yang gamblang, tapi menjawab dengan bahasa-bahasa high context yang mungkin kita harus butuh Anda untuk menerjemahkan gitu. Anda melihatnya seperti apa? Iya, rada dibutuhkan Jawa dikit gitu loh untuk memahami ini gayanya. Sebenarnya dua-duanya begitu, cuman Pak SBY yang sekarang ini jauh lebih terbuka. Sebetulnya juga Pak Jokowi ini kan main Jawa banget gitu loh. Bayangkan lagi ribut begitu, udahlah main futsal. Orang tiba-tiba menerjemahkan semuanya. Oh ya, bola udah di tangan Pak Presiden Jokowi ini misalnya. Beliau mana, dijawab biasa sekali itu mana-memanai. Tapi ini berarti kalau di Jawa, panah itu ada lagu yang agak panjang dikit, Bud ya. TKT dipanah, lagunya dipanah, ngisor, gelagah dan sebagainya. TKT itu bisa berarti burung kecil, tapi bisa berarti tekad. Nah, sekarang tekadnya udah jelas, sasarannya udah jelas, saya tidak akan keliru lagi. Nah, hal-hal semacam ini bahasa-bahasa ya kebetulan atau tidak dipergunakan
secara sadar oleh presiden kita. Kemarin kita di Aman berdua nih. Iya. Begitu pembukaan ngomongin tentang hoax ini sama. Kok sekarang semuanya, bukan cuma bupati, bukan ini, presiden aja suka main tweet. Nggak apa-apa juga, memang itu realitasnya. Bukan hanya itu. Singkat sekali itu sambutannya, nggak ada 15 menit atau apa, langsung pergi ke proyek-proyek mangkrak. Dan pada titik itulah kemudian beritanya menjadi di situ. Ya, itu konteksnya apa yang ingin ditujukan oleh Pak Jokowi? Itu pasti ada maksud tertentu atau memang ini hanya kerja presiden aja? Enggak. Pilihannya kan banyak. Dia masih di situ, bisa sebelumnya ke toko buku itu dan lain sebagainya, buku yang ya nggak usah lah di ini yang dipilih atau apa-apa. Tapi dia langsung pergi dan diumumkan, saya mau meninjau proyek ini. Langsung udah ke sana ini, mungkin proyek pertanian, mungkin apa. Ternyata yang mangkrak ini dan lain sebagainya. Ini sudah pukul anak sindir menantunya terlalu jelas. Anak sindir menantu. Bahasa Minangnya, istilah di Minangnya. Mari kita tanya salah satu pimpinan Partai Demokrat. Kita sudah tersambung dengan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Mas Didi Irawadi Syamsuddin. Selamat malam, Mas Didi. Terima kasih sudah bergabung lagi bersama kita. Ada Mas Arswendo sama Mas Bambang Harimurti ya, selamat malam. Betul. Yang mau kita tanyakan, Mas Didi kasihan loh, dia jawabin terus dan susah. Padahal ada yang kipas-kipasin, Mas Didi yang harus dijawab. Ini pertanyaan ketiga. Isunya apa nih? Aku nggak tahu isunya, mudah-mudahan nggak berat-berat nih. Enggak, pastinya kita nggak berat minggu ini. Bagaimana udah minggu tenang, udah nggak berat lagi, Bung Didi. Yang ingin saya tanya nih, Bung Didi. Dari ketiga orang ini ada Mas Arswendo, ada Mas Bambang Harimurti, ada saya ingin tanya. Sebenarnya Pak SBY ini kesel betul nggak sih sama Istana Kepresidenan atau memang nggak biasa-biasa aja sebenarnya? Kalau kita melihat tweetnya, kemudian ada juga Andi Arief, Ketua DPP Partai Demokrat, mengatakan bahwa Istana yang memerintahkan para pendemo untuk mengepung rumah Pak SBY. Hal-hal seperti ini kan membuat publik menyimpulkan bahwa ini ada hubungan yang semakin panas antara Pak Jokowi dan Pak SBY. Jadi begini, apapun yang terjadi belakangan ini ya, ada hoax, ada fitnah dan sebagainya, tentu ini nggak bisa dibiarkan, ya. Nah, jadi saya ingin melihat begini ya. Ini kan kaitannya bagaimana komunikasi tadi kalau nggak salah saya ditelepon bagaimana antara Istana dengan Pak SBY begitu ya. Nah, jadi menurut saya begini ya. Saat ini adalah harus ada kemauan dari kita bersama, ada tekad bagi kita bersama bagaimana mempersatukan hal-hal yang selama ini ya tidak baik ya. Bagaimana fitnah-fitnah yang tidak benar ya, baik menimpa Pak SBY, mungkin juga menimpa Pak Jokowi, bersama-sama ini bisa ada keterbukaan, saling terbuka, bisa bicara sama-sama, saya pikir hal yang positif. Karena menurut hemat saya, tidak ada masalah pribadi antara Pak Jokowi dan Pak SBY. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks Indonesia saat ini ya, tentunya orang yang paling berpengaruh ya, pemimpin tertinggi negeri ini kan Pak Jokowi ya. Orang yang paling punya peluang, punya ruang untuk mempersatukan kita semua. Nah, Pak SBY di sini adalah presiden 2 kali Republik ini, presiden terpilih 2 kali. Tentu akan kalau sama-sama punya peluang untuk bisa duduk bersama, ya untuk bisa berbicara, tentu dalam konteks begini ya, gara-gara kemarin yang kita nggak bisa terima, ketika Pak SBY melontarkan hal ini, lalu ada serangan-serangan dari sebagian orang dekat, seolah-olah kita meminta-minta, merengek-rengek. Saya pikir itu sangat tidak dan pemikiran kerdil, maaf saya katakan orang-orang mengenai demo sendiri gimana Mas Didi? Betul nggak ada anggapan bahwa Istana yang menggerakkan gitu, Mas Didi? Nah, kalau lihat dari indikasi-indikasinya ya, itu udah jadi berita di mana-mana. Ada seorang oknum dari suatu partai berkumpul di sana. Nah ini kalau soal ini kebetulan mahasiswa yang hadir di sana ya. Itu belum lama ada talk show dengan saya di salah satu stasiun TV. Ya, ini salah satu mahasiswa dari di selatan itu loh, UIN apa yang saya lupa. Mereka mengakui pada saat itu kan tujuannya kumpul di Cibubur itu adalah untuk bicara NKRI, bicara kesatuan ya Pancasila dan sebagainya. Tiba-tiba di tengah pembicaraan ada yang membelokkan ke arah mendorong-dorong untuk melakukan demo. Ini mahasiswanya
bisa diundang kapan-kapan ya salah satu pimpinan di Siapa yang menggerakkan, membelokkan itu? Siapa dari investigasi Partai Demokrat? Ya itu kan sudah ramai, udah jadi viral dan sebagainya. Lalu ada kehadiran juga salah satu petinggi dari istana yang hadir di sana. Kepala Staf Presiden maksud Anda? Yang pasti itu salah satu oknum partai itu udah ramai beritanya ya. Ya. Itu di acara itu yang acara sebenarnya buat mahasiswa menyangkut kebinekaan, menyangkut persatuan dan kesatuan NKRI tiba-tiba digunakan menjadi forum politik. Ya. Jadi kan sangat gak baik apalagi menjelang pilkada DKI. Ya. Ingat di zaman Pak SBY dulu ya, bicara dulu. Di zaman Pak SBY 10 tahun ya, Pak SBY itu bagaimana menjaga seluruh mantan presiden ya. Mulai dari Pak Habibie, Pak Gus Dur, Ibu Mega dan semua dijaga kehormatannya dan segala macam dengan sebaik-baiknya. Jadi saya kira kewajiban bagi kepala negara sekarang, bagi kita semua, menjaga para mantan presiden kita dengan baik gitu kan ya. Itu saya kira itu yang paling penting ya. Jadi saya negara agak alfa dalam hal itu yang kemudian dikritisi oleh Pak SBY dan Partai Demokrat ya Mas Didi ya. Agak alfa untuk menjaga keselamatan mungkin atau mungkin ketenangan para mantan presiden itu tadi ya, dengan membiarkan demonstrasi. Itu negara harus menjaga para mantan ini. Jadi gini, demo ke kediaman itu pertama melanggar hukum, nggak boleh ada demo ke kediaman. Kedua, disayangkan aparat keamanan dalam hal ini polisi kan punya intel ya, punya intel kok bisa tolongan. Hal yang sama kan nggak pernah terjadi di 10 tahun itu kepada para mantan presiden yang lain ya. Anda bisa lihat tidak, kalaupun ada demo mungkin kalau ke kantor ya segala itu itu hal yang lain ya. Siapapun bisa demo, tapi ke kediaman ini dijaga benar-benar. Ada intel dari kepolisian ada komunikasi, ada bahkan harusnya tidak memperbolehkan demo tanpa izin gitu. Mas Didi, yang terakhir kemarin itu Pak Presiden Jokowi ketika berkunjung atau melakukan kunjungan kerja ke Maluku sempat mengunjungi salah satu proyek mangkrak di sana yang kemudian diinisiasi pada zaman Presiden SBY. Banyak kemudian publik lagi mengait-ngaitkan ini kayaknya bentuk jawaban. Anda Partai Demokrat dan Pak SBY sendiri merasa tersindir nggak sih dengan belusukan Pak Jokowi kemarin ini? Boleh saya jawab ini ya? Boleh. Saya kira para mantan presiden tentu ada keberhasilan, juga mungkin ada yang belum selesai. Tidak hanya di zaman Pak SBY, di zaman mantan presiden sebelumnya ada hal. Tapi jangan melihat mungkin ada yang belum selesai, tapi kan ada yang gunting pita oleh presiden baru. Tapi Bung Didi, kalau saya boleh potong, mangkrak itu bukan belum selesai, tidak selesai. Halo. Kalau mangkrak loh. Iya. Halo. Silakan Mas Didi. Saya belum lihat, saya ngomong. Jadi tolong dilihat juga keberhasilan pencapaian di zaman Pak SBY, yang mana misalnya pendapatan dari pajak, utang luar negeri yang selesai dengan IMF tidak ada, lalu pembangunan infrastruktur yang selesai. Tapi pasti ada kekurangan juga. Betul. Dan ada proyek yang belum selesai, kemudian gunting pitanya di zaman era Pak Jokowi kan ada juga. Yang paling penting Partai Demokrat tidak tersindir ya, Mas Didi, dengan belusukan Pak Jokowi kemarin itu ya. Ya, nampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan Mas Didi Irawadi Samsudin. Terima kasih Mas Didi, kita potong saja. Mas Bambang, gimana melihat ini kalau ada eskalasi yang semakin tinggi ini, bahkan Mas Didi tadi semangatnya masih berapi-api gitu menjawab hal ini? Ya, kalau menurut saya memang sistem demokrasi itu memang harusnya kan ada oposisi dan ada pemerintah. Itu sehat sekali berarti. Itu sehat Mas saya. Selama semuanya bermain dalam pertarungan politik itu kan dengan ucapan. Ya, dengan ucapan. Selama kita berantemnya dalam ucapan, ya kita sehat. Karena kan kalau kita jangan lupa yang namanya parlemen itu kan dari kata parle. Parle itu kan kata. Ya, memang begitulah cara demokrasi itu adalah perlombaan dengan pertarungan dengan kata-kata. Selama kita bisa menjaga itu di situ, menurut saya bagus. Saya contohlah kayak pilkada DKI ini. Mungkin sampai ada orang yang unfriend, sampai kakak adik nggak mau ngomong, suami istri mau cerai, apa segala macam ya. Mungkin kelihatannya dampaknya negatif, tapi selama ini kan kita lihat tidak ada kekerasan. Ya, selama kita bisa mempertahankan bicara di cyber, ngomong macam-macam,
nggak apa-apa kalau menurut saya. Itulah freedom of expression itu penting ya. Jadi Walaupun kita harus bayar dengan hoax. Tapi saya percaya begini, orang Indonesia tuh sudah cukup pandai ya untuk membedakan itu. Dan makin lama makin pandai, makin lama makin tahu mana yang hoax, mana yang enggak. Memang perlu ada pembelajaran. Dan ketipu dulu itu wajar, namanya ada teknologi baru, masa langsung pintar. Seperti naik sepeda lah, belajar naik sepeda kan jatuh-jatuh dulu. Yang penting jangan sampai mati gitu, tapi luka-luka sedikit wajar. Tapi lama-lama akan jadi lihai dan pandai, dan mutu demokrasi kita akan lebih baik. Oke, Mas Arswendo, Anda melihat bahwa kedepannya ini dalam beberapa waktu ke depan, paling tidak setelah Pilkada DKI Jakarta putaran pertama lah, ini hubungannya akan semakin baik atau cenderungnya tidak malah? Karena publik kan pengen ngelihatnya semua pemimpin seperti Presiden Amerika yang bergandengan tangan gitu. Ya, bergandengan tangan antara mungkin presiden sulit dan mantan presiden, misalnya semuanya bergandengan tangan semua. Jangan lupa, ribut-ribut antara Pak SBY dan Pak Jokowi ini memuncaknya setelah Agus ikut pilkada. Sebelumnya nggak begitu ini, ya ada pasti yang satu safari, satu ini, tapi udah berhenti di situ. Tapi ini kan berlanjut, kemudian ada soal demo, soal apa dan sebagainya. Nah, seperti tadi dibilang Bung Didi, saya cuma mau ngomentarin gini, kan jasanya yang lain ada, iya jasanya yang lain ada dan juga udah disebutin, tapi kalau ke Ambon dan proyek-proyek ya itu juga salah satu kegiatan, kira-kira kemudian ditafsirkan bahwa, wah ini nggak bisa dong hanya menjudutkan aja. Anda lihat itu sengaja dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memberikan pesan. Oh iya iyalah, kalau nggak gimana, nggak ada yang kebetulan lah untuk kelas begitu. Ini akan menarik menurut saya. Begini, sebetulnya kalau saya melihat ini kan terjadi setelah Agus masuk dan ternyata hasil surveinya paling tinggi. Jadi buat kelompok pemerintah yang menjagokan Ahok, ini ancaman paling besar. Karena itu kita lihat semua serangan ditujukan pada Agus. Tapi Agus itu kan orang baru. Jadi untuk cari kesalahannya kan belum ada. Nah, tapi kalau Pak SBY setelah jadi presiden 10 tahun kan orang yang sebel udah banyak. Nah, itu mainkan. Jadi seperti pepatah Medan itu ya, pukul anak sindir mantu. Tapi ini nanti itu yang menarik. Ini ya seandainya nih nanti kalau kita lihat hasil poll kan kelihatannya Agus yang akan tersingkir. Nah, nanti calon yang dua yang maju ini, siapa yang bisa meraih dukungannya pendukung Agus? Pada saat itu nanti kepentingan politik Pak Jokowi adalah mendekati Pak SBY. Jadi nanti ini akan berubah. Di putaran kedua terjadi dinamika yang berbeda. Kalau ada putaran kedua. Tapi kalau kita lihat survei kan kelihatannya kemungkinan besar ada sangat besar kemungkinannya putaran kedua. Semua lembaga survei. Tapi kita akan bahas mengenai Pilkada DKI Jakarta. Tapi di segmen berikutnya kami akan segera kembali saat lagi. Akhir minggu ini juga diwarnai oleh aksi 112 atau 11-2 di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, di mana sejumlah cerita mengiringi aksi yang digawangi oleh Forum Umat Islam dan juga GNPF MUI ini. Kita lihat liputan pengantarnya. Sabtu 11 Februari, ribuan orang yang berasal dari sejumlah daerah memenuhi Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Awalnya, masa akan melakukan long march dari Monas ke kawasan Bundaran HI, tetapi berubah menjadi aksi zikir bersama. Aksi ini menuai tanggapan pro dan kontra karena dilakukan pada saat memasuki masa tenang kampanye. FUI sebagai penggagas aksi berdalih, gerakan ini dilaksanakan sebagai bentuk penolakan kriminalisasi terhadap ulama dan tidak ada unsur politik sama sekali. Dalam aksi tersebut, calon gubernur nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono serta pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ikut serta menjalankan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan zikir bersama. Sejumlah cerita juga mewarnai aksi ini. Indahnya keberagaman ditunjukkan saat peserta aksi menolong sepasang calon pengantin yang akan menikah di gereja katedral. Asido dan Felicia, pasangan yang terjebak di tengah kemacetan akibat tumpahnya massa, harus berjalan kaki menuju gereja. Peserta aksi sigap memayungi, memberi jalan, dan mengawal pasangan tersebut menuju katedral. Namun sayang, indahnya sikap tenggang rasa itu tercoreng oleh kejadian pemukulan terhadap seorang jurnalis wanita TV swasta yang meliput aksi tersebut. Desi dan juru kameranya yang menjadi korban pemukulan melaporkan kejadian itu ke Kepolisian Resor Jakarta Pusat. Luci Bancin, CNN Indonesia. Meskipun dianggap sebagai aksi moral dan keagamaan, tapi ini mendapatkan perhatian
luas dari publik, mendapatkan reaksi keras juga dari pemerintah, bahkan pemerintah beberapa kali menggelar konferensi pers untuk bisa menghadapi hal ini. Mas Bambang. Iya, saya pikir memang kalau saya kira mungkin jumlahnya sekitar 300.000 kali ya, karena kalau kayak itu lihat kan Masjid Istiqlal sama tempat parkirnya kalau penuh tuh 200.000. Ini kan masih melebar lagi gitu ya. Jumlah segitu bisa aman itu menurut saya satu prestasi. Baik kita apresiasi polisi kita yang bisa menjaganya itu maupun pengorganisasi. Walaupun kita sesalkan sampai ada wartawan yang dipukul karena itu merugikan pengorganisasi itu. Iya kan? Itu sangat merugikan ya. Jadi mereka nggak bisa. Titik senilai rusak susu sebelahnya. Iya, jadi itu merusak mereka. Walaupun ada juga kisah di mana ada pasangan yang mau menikah di katedral. Nah, sebetulnya harusnya mereka lebih ke situ. Ya, tapi ya udahlah, ini kan udah kejadian. Itu. Walaupun ya prinsipnya sih kalau menurut saya 300.000 banyak, tapi kan penduduk Indonesia 250 juta. Tapi menurut Anda pemerintah yang sebegitu reaktifnya Mas Bambang untuk bisa menahan, melarang dengan ini menurut Anda wajar apa tidak? Saya rasa wajar lah. 300 sebab kita tuh belum ada budaya kayak di Washington DC 1 juta orang march dengan damai, seru malah ya. Di kita kan biasanya baru berapa puluh ribu udah bakar. Nah, ini 300.000. Wajar kalau kita masih jaga-jaga lah, karena yang nunggangin itu gampang. Ya, tapi bahwa kenyataannya, kalau saya sih lihat dari 411, 212, makin kesini kelihatannya kita makin oke lah, makin dewasa gitu. Mudah-mudahan ini bisa bertahan terus gitu loh. Dan bertahan sebagai gerakan politik apa bahwa dia tetap sebagai bahwa dalam demokrasi itu kita boleh nggak setuju. Saya misalnya nggak setuju dengan kelompok ini, tapi itu hak mereka kan untuk datang mengekspresikan secara damai. Itu hak konstitusional, nggak bisa diganggu. Tapi kalau dia melanggar, nah, menurut saya jauh lebih simpati pada 300-an ribu yang ini ketimbang orang yang jelas-jelas melanggar hukum mendemo tempatnya Pak SBY. Karena itu jelas-jelas menurut saya yang seperti itu memang harus ditindak tegas. Supaya kita kasih garis loh. Bukan dilarang demonya, orang demo itu hak kamu kok. Tapi kan ada aturan-aturan yang kita sepakati. Malam nggak boleh. Kalau gitu kan enak, kalau satu saat bisa 2 juta orang demo tapi suasananya menyenangkan gitu. Tapi ini menggabungkan antara politik dengan politik dengan moral keagamaan ini kemudian menjadi sebuah gerakan tertentu. Anda melihat ini dalam demokrasi kita sudah mulai terbiasa nggak sih dengan ini, Mas Arswendo? Kalau menurut saya justru itu menurut saya dulu tuh kan kalau kita bicara tentang demo oleh kelompok agama pasti rusuh. Benar nggak? Zaman dulu, apalagi zaman Orde Baru, udah nggak mungkin aja deh. Pasti ujungnya rusuh gitu. Tapi sekarang kita lihat ada fenomena baru di mana orang ngumpul dengan atribut agama, tapi relatif lah bisa menjaga. Karena kalau kita lihat demo anti Trump di Amerika kan juga ada yang babak belur juga ya. Adalah 1-2 orang ya, termasuk wartawan gitu. Tapi maksud saya kalau lihat positifnya baik sih. Menurut saya kita beruntung juga ada Ahok yang bisa membuat ada gerakan-gerakan ini dan menguji kematangan dari demokrasi kita. Tapi yang kemudian menjadi kita sesalkan ketika salah satu jurnalis rekan kita juga mendapat perlakuan kasar. Kita saksikan dulu pernyataan dari Desi Fitriani yang kemudian mengaku mendapatkan perlakuan kasar selama melakukan peliputan di aksi 11/2 kemarin. Tiba-tiba ada yang teriak, Metro TV tuh ada Metro TV tuh, katanya usir, dia bilang kayak gitu. Terus udah gitu teman saya kameramen sama security yang barengan itu kan lihat waktu di orang-orang pada sorakin mereka turun barengan, nggak jadi naik lagi. Nah datang ini pengamanan mereka sendirilah dari laskarnya mereka, pakaian putih-putih itu, sebilang itu, Mbak mendingan keluar aja, keluar, dia bilang. Loh saya nggak ngapa-ngapain, saya liputan di sini, dia bilang gitu. Udah keluar aja, keluar, dia bilang gitu. Udah akhirnya mereka, ya kita ikut aja kan, oke ya Pak saya keluar. Nah digiring keluar sama mereka. Begitu mereka giring keluar, sampai di sepanjang jalan keluar itu mereka mukulin. Itu masa kan kanan kiri, mukul kanan, mukul kiri, terus sudah gitu ada yang nendang. Yang di depan itu kameramen tuh mereka juga kena tendang juga, kena pukul juga, terus sudah gitu di belakang juga Pak Yudi juga kena juga. Jadi kita bertiga, tiga-tiganya tuh kena pukul, kena tendang. Saya pribadi, saya justru para jurnalis yang berbeda pun tidak ada masalah, ya kan masing-masing melaksanakan tugasnya. Biarlah mereka menyiarkan sesuai sudut pandang mereka, ya. Toh masih banyak juga jurnalis lain yang bisa memberikan perbandingan. Jadi andaikan itu terjadi, itu pasti adalah spontanitas
dari oknum-oknum ya. Di sisi lain juga para jurnalis yang mungkin mengalami itu perlu juga menyadari hal-hal yang barangkali sensitif di masyarakat, apalagi ketika ada acara-acara yang seperti itu. Tapi dari GNPF tidak pernah ada pelarangan atau ketidaksukaan, tidak pernah. Mas Arswendo, lihatnya seperti apa? Ini kan sisi lain, gerakan moralnya kita setujui, ibadahnya pasti kita apresiasi, tapi ada ekses-ekses, ada ujaran kebencian, pemukulan, kemudian meskipun tadi dibantah juga oleh penyelenggara bahwa itu oknum-oknum yang bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun gitu. Ya, memang tanggung jawab untuk penyelenggaraan ini dengan aman susah, seperti tadi dibilang Bung Bambang tadi. Tapi ini tuntutan, dan inilah yang harus kita prosesnya ke arah sana. Desi ini wartawan investigasi yang luar biasa, keren dia. Dulu yang disandra di mana dia sendirian bisa muncul ke sana. Artinya attitude-nya sebagai wartawan cukup bagus lah, dan mencari sumber berita yang benar, berimbang dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu disayangkan, Bud? Aksi yang bagus tadi, gerakan moral yang luar biasa tadi, 300.000 yang atau lebih atau yang aman, tentram, beritanya tiba-tiba berubah menjadi hanya kita memperlihatkan kok ada yang dipukulin atau diludahin atau apa, yang itu harusnya nggak usah terjadi. Nah, siapa ini? Proses ke arah itulah yang harus kita sadarin semuanya sekarang ini. Pak, baik mungkin terlalu tinggi lah. Wartawannya juga gimana nahan diri, Tapi, atau dari kostumnya dia harus ini lebih. kan bagaimana masyarakat Indonesia, pemimpinnya, elitnya, para ulama, tokoh agamanya, dan juga sampai ke umatnya juga mengelola perbedaan ini dengan sangat baik. Kan, justru menurut saya harusnya ini kan kesempatan ya untuk mendidik publik gitu loh. Atau mendidik bersama. Dan juga mendidik bersama gitu, baik ke wartawannya maupun ke jaksananya. Loh, justru mereka harus bilang, kita justru harus dikutip, kan mereka menuduh nih kan Metro TV sebagai berpihak pihak sana. Nggak apa-apa juga, itu kan tuduhan mereka. Yang mereka justru pimpinannya harus bilang, justru kita mesti kasih kesempatan pada TV ini untuk meliput kita, melihat kita apa adanya. Karena itu adalah argumen yang paling sahih, paling kuat gitu ya. Menunjukkan bahwa kita bukan radikal, kita bukan ini. Itu kesempatan dan harus tanggung jawab. Dan kedua, saya sebagai mantan Dewan Pers, itu kan sudah pelanggaran terhadap undang-undang pers ya. Itu kalau menurut saya harus diproses. Itu maksimum bisa 2 tahun penjara. Dan saya rasa harus diproses harus kelihatan pembelajaran publik juga. Kalau ininya pinter kepala, dia akan proses itu anak buahnya yang gagal itu. Mas Arswendo, terakhir sebelum kita pindah ke topik yang lain, debat Pilkada DKI Jakarta menuju ke Pilkada serentak ini, Anda melihatnya apakah ini menjadi pembelajaran yang baik nggak maksudnya untuk publik? Bagaimana kalau kita lihat gerakan seperti ini akan terus sustain nggak sih, Mas Arswendo? Gerakan ini kan ketika sukses 411, kemudian dilanjutkan 212, lanjut lagi ke 112, ini kemudian akan ada repetisi-repetisi seperti ini nggak? Selama bagus dan baik akan sukses dan masyarakat akan lebih bisa menerima. Bagaimana negara mengelola kekhawatirannya dengan seperti ini? Negara kemarin terlihat sekali khawatir, Mas Arswendo. Sangat khawatir. Nah, barangkali juga negara lebih tahu, intelnya udah laporan bahwa ini bisa gawat lah. Sebetulnya ini kalau tadi Bambang juga mengatakan ini loh 2 juta bisa aman. Inilah yang sebetulnya yang luar biasa ini. Nah, ini kita, istilah saya selalu mengandaikan sebagai orang yang optimistis itu proses ke Saya arah pikir sana. orang yang saleh, bukan? Jauh. Nah, inilah yang sedang ke arah prosesnya. Benar loh, kalau tadi istilah kamu gerakan moral ini nanti ada lagi tentang korupsi, misalnya saja bahwa korupsi itu ternyata kita semuanya akan mendukung ke sana, bukan lagi hanya kelompok tertentu atau agama tertentu, ada semua masyarakat pasti akan lebih mendukung menurut lagi. survei Indikator Politik Indonesia, 86% publik Jakarta mendukung para kandidatnya itu berdebat secara berkualitas dalam debat ke kandidat yang 1, 2, dan 3 sehingga publik bisa memilih menjadi lebih baik. Nah, kita akan bahas mengenai debat terakhir, debat final menuju Pilkada DKI Jakarta tanggal 15 Februari nanti. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Mayoritas warga Jakarta menginginkan gubernur baru. Jelas di situ dia, mereka menginginkan perubahan. Pak Basuki lugas menyampaikan apa yang dipikirkan, tetapi tentunya harus bisa dibedakan antara tegas dengan kasar.
Dan disinilah yang ingin menjadi pembeda bagi saya. Tegas tidak harus kasar, tegas tidak harus beringas, tetapi tegas itu adalah tetap beretika. Pak Anies adalah seorang yang pandai berkata-kata tentunya, dengan teori dan lain sebagainya, tetapi saya sampai dengan hari ini masih mempertanyakan integritas dan konsistensi beliau sebagai pemimpin. Untuk paslon nomor 1, mereka berani menyampaikan sesuatu meskipun secara lapangan, aksi di lapangan itu sulit dilaksanakan, tapi yakin banget. Itu lebih hebat lagi. Ya, pandai membuat satu opini di awang-awang, tetapi bukti-buktinya susah. Saya ambil contoh, maaf Pak Anies pernah jadi menteri, ya, jadi menteri diberhentikan karena tidak cepat untuk mengeksekusi program yang sudah digariskan oleh kabinet. Tolonglah pasangan calon 1 dan 3, ini ibarat seperti om tante yang datang ke rumah, dia pengen dapat simpati sama anak-anak kita, lalu semua diboleh-bolehin, mau dikasih 1 M yang nggak jelas, mau dikasih rumah yang murah, padahal nggak bisa dicicil aja nggak mampu. Pertama, klimaks gizi atau buruk anti anak. klimaks, Di peringkat 5 sensasi atau substansi debat terakhir itu? Anti klimaks jelas. Anti klimaks. Anti klimaks nggak meyakinkan tiga-tiganya nggak ini. Cuman ada yang bisa berani ngomongnya terus terang. Kamu dulu dipecat dari menteri, yang satu ngomong, kamu tentang apalah rumah terapung. Nah, Ahok ini pakai bahasa yang perumpamaan lah, tante, om datang, nah kurang lebihnya, tapi selebihnya nggak. Jangan lupa juga ini kan hari-hari terakhir begini udah mereka. Kemarin pun saya mengatakan, kalau tiap hari 3 tempat atau bahkan lebih, mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang kalau yang sama manapun juga teler lah, udah nggak bisa mikir bener mana yang paling. Diprioritaskan mungkin udah nggak punya Tapi lagi. 86% publik dari survei indikator politik itu sangat menganggap bahwa debat kandidat itu mempengaruhi pilihan mereka untuk mereka nanti memilih. Mas Bambang ini kalau kita lihat debat 1, 2, 3 ini evaluasi Anda? Kalau menurut saya memang di Pilkada DKI ini jadi penting karena apa? Karena orang pertama kekuatan, kalau menurut survei kekuatan 3-nya kan relatif berimbang. Ya, sehingga dan kemudian yang undecided atau yang masih bisa pindah itu cukup besar. Karena kan debat itu tidak akan mengubah yang udah fix. Pendukung fanatik udah nggak mau debatnya 1 juta kali pun ya nggak ada masalah ya. Jadi yang disasar itu kan yang belum menentukan pilihan, walaupun kemungkinan besar mereka akan golput. Tapi yang lebih penting lagi adalah yang kira-kira menurut survei itu kira-kira 15% yang masih bisa pindah-pindah. Nah itu debat di sini jadi penting. Ya, cuma saya terus terang agak kritik lah saya kepada pelaksana debat KPU itu mungkin karena kebanyakan timnya akademis ya. Jadi materi pertanyaan Ibrahim terlalu ngambang. Harusnya pilih wartawan kayak kita. Harusnya enggak maksud saya harusnya tuh ada wartawan yang bisa nanyain program kamu tentang korupsi gimana misalnya. Langsung detail aja. Jangan orang itu bisa ngeles gitu, terus mengambang. Sehingga kita itu ibaratnya ini kan pemilih mau beli kucing. Nah tugasnya debat itu mengeluarkan kucingnya dari karung gitu loh. Bukan ini kok kucingnya cuma diraba-raba aja di dalam karung gitu. Tapi kalau saling sindir antara kandidat ini kan kalau kita bicara substansi mungkin mereka tetap memaparkan visi misi program kerjanya, tapi juga saling sindir menjatuhkan calon lain, kemudian ada kesan mengepung petahana misalnya. Ini aksi-aksi seperti ini buat demokrasi pembelajaran publik ini menurut Anda seperti apa? Kalau menurut saya itu sih cuma riak-riak ya. Tapi saya sebenarnya berharap gini, sebenarnya kan dalam pembangunan kota tuh sekarang ada pertarungan ideologi yang keras ya. Kalau kita lihat di dunia ada yang mau pakai sistem gentrifikasi itu, kayak model Singapura gitu. Ya udah pokoknya jadi bagus bahwa orang miskinnya tergusur selama ditampung di tempat yang oke, nggak apa-apa. Tapi ada konsep sekarang di negara kayak Amerika, the right to return, bahwa orang kalau dibangun dia punya hak untuk kembali ke tempat itu. Kosnya di mana? Ini kan menurut saya yang begini-begini jauh lebih menarik. Paradigma prinsip dan menyangkut ideologi. Nasib Tapi kan kalau kita orang. bicara mengenai reklamasi, penggusuran ini kan positioning dan diferensiasi antara ketiga calon kan sangat jelas ini. Iya, itu harus dipertegas gitu. Buat publik ini sangat menarik dan sangat menguntungkan bagi kita sebenarnya. Itu bukan sekedar publik itu kemudian beralih
beralih pilihan, tapi publik mendapat pengetahuan baru gitu. Nah, itu yang menurut saya akan menjadi pelajaran politik yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita besarnya. bicara pelajaran politik, Mas Arswendo, dalam proses dinamika politik di ibu kota jelang Pilkada DKI Jakarta selama kurun waktu 4-5 bulan terakhir ini, Anda menganggapnya seperti apa nih, Mas Arswendo? Apakah memang ini menjadi pembelajaran publik yang baik secara politik berdemokrasi, atau memang kita jadi semacam setback ke beberapa dekade sebelumnya di mana politik itu menjadi begitu kasar dan bisa saling kasar sekali gitu kalau kita melihatnya? Ya dua-duanya mungkin. Ya ada beberapa yang seperti tadi ya, pembelajaran untuk demokrasinya tinggi, tapi tadi juga dikatakan tiba-tiba menjadi suami istri pun bisa misalnya berbeda, saudara pun, teman sekantor pun bisa. Nah, ini akan jadi pembelajaran yang luar biasa setelah tanggal 15 nanti diumumkan, dan ini oke lah. Ya, menurut saya itu yang akan menarik, yang menarik kalau benar survei itu bahwa ada 2 putaran. Buat saya yang putaran kedua ini akan jadi pembelajaran yang sangat menarik. Putaran kedua? Ya, karena tiba-tiba yang menang di masuk putaran kedua, tiba-tiba harus merengkuh pendukung putaran yang kalah. Oke. Ya, jadi itu kan wah, yang tadinya dia pukul-pukulin sekarang dia harus rangkul. Misalnya ketika Ahok atau Agus yang maju gitu, Ahok harus dan Agus pasti akan merebutkan Anies gitu misalnya. Dan sama juga kalau yang menang yang 2 terakhir Anies sama dan Agus harus merebutkan Ahok. kan. Meskipun selama 4 bulan terakhir saling gotong-gotongan. Walaupun ini sudah terjadi. Kalau kita lihat kan kita hadapi itu Mas. Walaupun ini kan sudah terjadi. Kita lihat misalnya Anies yang tadinya anti Prabowo di Pilpres, sekarang jadi didukung partainya Prabowo. Ya. Terus kita lihat Ahok yang tadinya dia bilang nggak mau didukung masuk dicalonkan partai PDIP, mau independen, sekarang jadi PDIP. Itu udah terjadi. Jadi bahwa dalam politik itu memang begitu, pragmatis saja pragmatis gitu ya. Tapi buat publik sendiri lagi-lagi ini kemudian seperti apa Mas Arswendo kalau kita lihat ketika para elitnya mempertontonkan pragmatisme politik, bukan politik yang substansi, politiknya politik simbolis saja gitu. Anda melihatnya ini termasuk masih dalam rangka atau taraf yang cukup sehat ya sih? Kalau saya sejauh ini masih sehat, masih ya mungkin saya terlalu optimistis sih, tapi kondisi-kondisi ini akan mereka mereka akan ngejak sendiri, akan menjadi pelajaran dengan sendirinya. Ya kecuali yang tiba-tiba tadi contoh tadi atau Anies pergi ke markas FPI yang mungkin itu benar, tapi suaranya jadi lain, atau Ahok yang masih di pengadilan atau apa misalnya tiba-tiba mungkin dia juga dalam kondisi itu dia bisa mempunyai pembenaran, tapi ternyata masyarakat tidak bisa menerima. Untuk politisi dan juga masyarakat Indonesia, seberapa besar kita bisa menerima politisi-politisi yang kemudian memperjuangkan ketika saya memilih ideologi A atau mazhab A, sampai titik dalam penghabisan saya akan ada di situ tanpa harus meskipun di kanan kiri saya ada godaan-godaan yang cukup menggiurkan dari segi elektoral misalnya gitu. Menurut Anda seberapa bisa menerima kita? Bisa. Itu justru politisi yang kemudian politisinya nggak tahu, tapi masyarakatnya kalau masyarakatnya itu sudah saya milih Bambang, selesai. Mau apapun juga dia jadi gondrong jadi apa, I don't care. Saya suka itu kan dia. Mas Arswendo optimistis tadi kan kalau Mas Bambang, kalau Anda melihat apa yang kemudian berbahaya sebenarnya? Enggak, begini nih, di Indonesia itu kadang-kadang orang banyak yang ngerti. Yang namanya politik itu adalah ilmu mencari kompromi yang paling didukung oleh banyak orang gitu loh. Jadi sekarang tuh seolah-olah kompromi itu jelek. Padahal kompromi itu kayak memang kerjaannya politisi. Jadi bukan hitam putih kayak gitu ya? Enggak hitam putih, karena kan orang banyak, nggak mungkin satu orang memegang monopoli kebenaran. Sebetulnya intisarinya tuh politisi itu orang yang jago berkomunikasi. Saya kasih contoh Pak Ahok ya. Dulu kan ketika dia calon independen, kan dia anti sekali sama partai politik. Sampai dia punya lebih dari 1 juta pendukung orang yang anti partai politik. Tapi realitas politik kemudian melihatkan bahwa dia bahaya kalau di calon independen. Kalau dia mau jadi gubernur dia harus berkompromi dengan partai politik. Dia jelaskan kepada orang-orang yang mendukung dengan partai politik dan sebagian besar ternyata bisa terima. Bisa terima. Gitu loh. Itu pembelajaran baik. Menurut saya ya itu kan komunikasi. Politik itu kan komunikasi. Yang dikhawatirkan apa Mas Arswendo? Kalau tadi Anda kan begitu optimistis, ini kayak enggak. Masyarakat kita akan lebih belajar, politisi kita juga sangat belajar. Ada orang-orang kelompok tertentu yang tadi udah terlanjur terbelah. Tadi saya nggak tahu persis apakah bisa kemudian rukun. Mereka hanya rukun pun
kalau untuk kepentingan politik tadi, oke lah 2 putaran misalnya, yang ini terpaksa harus kompromi tadi dengan ini, nah itu jadi langgam yang menurut saya ya kurang bagus mungkin, tapi ya itu bagian dari dinamikanya berpolitik. Atau ya dia milih jadi oposisi kan juga bagus. Nah, sama juga. Ketika milih jadi oposisi kita nggak punya tradisi untuk begitu gitu. Iya. Kecuali PDIP, Golkar aja nggak tahan untuk nggak jadi oposisi. Golkar lebih nggak tahan. Iya. Kalau kita bicara mengenai Pilkada DKI Jakarta ini kan banyak yang Mas Arswendo dalam monolognya beberapa waktu lalu dia mengatakan bahwa ini pilkada rasa pilpres gitu. Karena all the giants juga ikut terjun dalam ini. Ini gimana Mas? Saya rasa itu wajar ya, sama seperti di Perancis lah. Bahkan kadang-kadang udah bekas presiden jadi wali kota ibu kota, karena atau di Seoul juga ya. Memang barometer sih ibu kota itu ya. Cuman bedanya kalau menurut saya, justru kalau sebagai gubernur DKI itu, dia betul-betul bisa memberi dampak yang nyata langsung ke rakyat. Sebagai presiden itu jauh lebih susah. Iya kan? Nah, dan kebetulan tokoh-tokohnya memang sekarang kita tahu kan, ada anaknya Pak SBY yang dulu Pilpres, kemudian ada Prabowo yang sekarang menjagokan Anies gitu ya, yang dulunya musuhnya. Kemudian ada Pak Ahok yang dulunya calon dari Pak Prabowo, terus pindah sekarang jadi calonnya PDIP ya. Ya itu non Golkar. Nah ini menurut saya, padahal dia pernah keluar dari Golkar juga gitu ya. Menurut saya itu realitas politik kita gitu loh. Dan saya senangnya ujung-ujungnya partai politik sekarang tahu diri. Dia akan mencari calon yang memang didukung rakyat. Jadi tidak akan mengabaikan kualitas juga, makanya kemudian publik berharap, atau kita paling tidak media ini berharap publik itu memilih karena alasan rasional bukan emosional. Menurut Anda seberapa besar kemungkinan sebenarnya publik itu lebih, Indonesia belajar berdemokrasi udah sejak tahun 98, kita sudah semakin matang pastinya, bagaimana kemudian masyarakat kita bisa memakai rasionalitas akal sehat itu untuk memilih dibanding faktor-faktor emosional yang kemudian kita tidak berharap bahwa itu akan berujung pada konflik misalnya. Emosional memang tidak menarik, tapi emosi perlu, dan emosi inilah yang nanti memberi frame rasional nih. Kalau kita ambil contohnya yang agak supaya nggak hanya ini aja, Ibu Risma. Kurang apa? Itu emosi masyarakat semuanya. Nggak emosional dalam artian kemudian melupakan logika gitu, nggak. Artinya kalau beliau, Bu Risma ini kemudian mendapat kesempatan luar biasa. Tidak selalu harus berarti Jakarta ya. Jawa Timur pun luar biasa. Nah ini Ridwan Kamil misalnya, itu luar biasa. Luar biasa bergema rasanya itu kedekatan dia kalau tadi dikatakan. Lebih dari komunikasinya bisa lebih jalan, jauh lebih jalan yang ini. Anda juga setuju pilkada akan menghasilkan orang-orang baru yang dicintai publik, yang punya kualitas, yang meninggalkan old style politician yang... Saya selalu bilang dulu, memang dulu ya saya bilang, waktu kita demokrasi 98, kita perlu 15 tahun untuk menghasilkan produk demokrasi. Kenapa? Karena liga kelas 3 itu kan tingkat kabupaten wali kota. Yang bagus masuk Liga 2 tingkat gubernur. Kemudian yang paling bagus masuk Liga Presiden. Nah, jadi menurut saya kalau kita lihat kenapa ini rasa presiden, wajar. Karena siapapun yang jadi gubernur-gubernur terbaik di Indonesia saat ini, otomatis calon kuat untuk calon presiden di tempat datang. Memang itu poolnya. Memang harusnya gitu. Kita lihat di Amerika di mana juga gitu. Atau gubernur sukses atau dari DPR yang sukses. Orang yang memang sudah terbukti mampu berkomunikasi dengan masalahnya rakyat. DPR sekarang menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya publik dalam banyak sekali survei. Itu yang kemudian jadi masalah. Kemudian banyak harapan orang ditumpukan kepada calon-calon pemimpin kepala daerah ini yang kemudian akan dipilih lewat pilkada. Tapi jangan salah loh, kalau kita lihat Ahok kan bekas anggota DPR juga. Bukan berarti DPR orang-orang DPR-nya aja yang belum ada yang muncul. Mudah-mudahan kita demokrasi itu pasti akan ada berisiknya, akan ada pertempurannya, tapi pasti akan menghasilkan emas baru yang akan tercecer-cecer. Harus ada kompetisi. Menghasilkan mari kita mari kita ambil sapu dan pengki kita untuk cari emas-emas yang tercecer di antara riak-riak demokrasi. Melalui kompetisi yang sehat. Jangan karena dewa-dewa di atas terus bilang wah ini calon saya, jangan. Yang sehat juga kita harus akhiri dialog malam hari ini yang cukup seru. Kita akan
sekali lah. bincang di lain kesempatan. Ya. Terima kasih Mas Bambang, Ya, sama-sama. Mas Terima Arswendo kasih. atas perspektifnya, dan yang paling penting adalah Anda jangan lupa untuk gunakan hak pilih Anda dimanapun Anda berada di Ya. 100 daerah di Indonesia pada tanggal 15 Februari mendatang. Terima kasih Bapak-Bapak. Sama-sama. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News akhir pekan.